hari berikutnya mulai membaik, ya, dengan syarat nyerinya berbeda dari menstruasi biasanya, ya. Oke. Nah, penyebabnya apa sih sebenarnya? Kenapa bisa sih? Sampai sekarang penelitiannya nggak jelas bahwa kenapa bisa seperti itu. Harusnya orang menstruasi harus jatuhnya ke bawah ya, ke vagina ya. Tapi ternyata nggak tahu kenapa ada yang terjadi kerusakan pada lapisan dari dinding rahimnya yang kuning ini nih, ada yang rusak. Maka dia bisa menyelinap ke dalam sini darah menstruasinya, sehingga dia tumbuh, dia berkembang di sana. Ya. Yang paling sering ada faktor risikonya adalah kemungkinan bekas sesar. Ada yang tahu kenapa bekas sesar? Kebayang nggak kenapa bekas sesar? Karena dipotong, karena di sayap, dari sini ditembus, maka kita bikin dong penembusan kepala bayi dikeluarin, berarti ada dampak dari dalam sama luar, dia terekspos. Berarti mungkin ada sel atau sel yang di dalam sini masuk ke dalam otot ini dan dia tumbuh, ya. Meskipun kejadiannya setiap orang punya bakat yang berbeda-beda. Jadi artinya adenomiosis ini bisa terjadi pada pasien yang pasca operasi atau pasca ada intervensi pada rahim, atau yang tidak, itu juga bisa. Makanya saya bilang yang pertama teorinya adalah belum diketahui sebabnya kenapa dia bisa menembus itu, kenapa bisa ada yang rusak sehingga memberikan kesempatan selnya tumbuh ke dalam ototnya. Itu teori pertama. Teori kedua adalah kemungkinan dengan adanya intervensi, operasi dan segala macam itu menyebabkan sel itu masuk dan tumbuh. Ya. Oke? Next. Nah, ini yang paling sering, miom, ya. Pernah dengar miom ya? Saya ada miom gitu. Tapi katanya miom 70% wanita itu punya miom. 70%. Semua wanita punya 70%. Tapi masalahnya adalah apakah mereka punya gejala atau tidak punya gejala? Ternyata miom itu tergantung lokasinya, ukurannya, dan letaknya ada di mana. Semua tergantung. Tapi saya katakan bahwa apakah miom itu berbahaya? Miom itu jinak, bukan ganas. Tadi Dokter Bella, Dokter Ami bilang ngomongin kanker. Nah ini jinak. Ya. Tumor cuma dibagi dua antara jinak sama ganas. Ini jinak. Ya. Menyebalkannya adalah dia mengganggu proses menstruasi, gangguan fertilitas, susah hamil, ya. Makanya kita perlu pelajari ini miom, untuk tahu apa sih tandanya, ya. Nah lihat bentukannya, ada yang kayak polip, dia bisa tumbuh ke dalam, ada yang di otot, ya, ada yang malah keluar dari rahimnya tapi nempel di rahim, ya. Ada bahkan yang keluar ke arah vagina, benjolan gede ini atau miom. Karena dia bertangkai, jatuh ke bawah gitu, bertangkai, ya. Miom. Oke? Ini juga ternyata diteliti ternyata bakat, ya. Ini bakat. Dulu dipengaruhi karena kemungkinan karena hormon segala macam. Tapi ternyata nggak juga. Banyak ternyata karena ada suatu kesalahan selnya, DNA-nya tuh udah salah dari awal. DNA-nya udah salah sehingga ada bakat. Makanya kalau ada miom, ditanya orang tuanya ada miomnya enggak, dari keluarganya tuh benar-benar ada bakat atau enggak. Oke? Next. Nah ini baru yang saya bilang bahwa malignansi atau keganasan, ya. Malignansi atau keganasan, ya, contohnya nih, kalau kita lihat dindingnya harusnya tuh licin ya, tapi ini kayak korengan di dalam, ya. Ini adalah suatu proses keganasan. Biasanya paling sering ini terjadi pada usia lebih dari 50 tahun atau pasca menopause. Orang pasti akan bertanya bahwa saya sudah nggak mens, tapi kok tiba-tiba berdarah? Iya kan? Orang udah nggak mens kan masih ada perdarahan. Justru itu yang kita bertanya. Kenapa? Penyebabnya dua. Apakah mungkin terlalu tipis banget rahimnya karena udah nggak ada hormon yang menyuburi dia sehingga jadi rapuh, gampang berdarah, itu tipis banget? Atau jangan-jangan ada proses keganasan? Dia nggak tahu kenapa nih tiba-tiba malah selnya replikasi terus, jadi banyak, dari 1 sel, 2 sel, 8 sel, 16 sel terus. Ini paling sering dan sangat diagnosis ini sangat
jarang dan agak sulit untuk kita tegakkan di usia yang masih muda dan reproduksi. Karena biasanya mens biasa sih, kalau kalau umur masih muda, ya. Kalau ini kan kalau udah nggak, saya udah nggak mens, tiba-tiba berdarah, nah ini gampang nih ketahuan nih. Tapi kalau masih mens, kita susah carinya, harus dibantu dari WC segala macam, ya. Harus lihat. Nah, bahkan perlu dikuret dulu, pengen tahu. Dikuret nih kadang-kadang dikuret. Diagnosisnya dikuret, kita keluarin, kita lihat pakai mikroskop, ganas atau bukan selnya. Ya. Jadi kadang-kadang kalau pernah dengar, iya dikuret sama dokternya. Nah, itu jangan-jangan mau lihat selnya ganas atau bukan. Oke? Next. Nah, ini yang saya bilang, koagulasi. Ya. Tadi saya bilang bahwa harusnya kalau misalnya pembuluh darah, ibaratnya selang air, ada robek atau bocor, kan keluar. Tubuh manusia sudah diciptakan sedemikian rupa, begitu dia ada itu, maka dia akan menciptakan suatu proses tambal. Ditambal nih sama mereka nih, harusnya. Tapi pada kondisi yang tidak memiliki sel pembekuan yang bagus, sistem pembekuan yang bagus, maka dia akan loss aja terus, berdarah terus ya. Itu yang kita sebut sebagai gangguan karena faktor koagulasi. Contohnya pasien-pasien yang punya gangguan sakit hati, karena hati kan termasuk yang mengeluarkan sistem pembekuan ya. Gangguan sakit hati, sakit liver ya. Terus kemudian gangguan genetik ya. Itu bisa menyebabkan gangguan seperti ini. Banyak kasusnya. Kalau di rumah sakit yang besar rujukan itu pasti banyak sekali kasusnya. Karena hanya bisa ditangani di rumah sakit yang besar. Next. Nah, saya bilang kemudian yang selanjutnya AUBO, kita bilang anovulasi. Tadi yang saya bilang bahwa normalnya sel telur itu kan keluar ya. Setiap bulannya sel telur itu keluar pasti untuk pembuahan. Tapi ada momen di mana ini sel telur ini nggak mau keluar nih. Jadi nggak terjadi proses keluarnya sel telur. Kalau dia disebabkannya karena apa? Biasanya dia terlalu banyak hormon dari estrogen. Ya. Jadi dia estrogennya tinggi banget. Itu pengaruhnya dari sistem otaknya sih biasanya. Dari sistem otaknya, atau jangan-jangan tadi Mbak Abi udah bilang ya, ini estrogen itu nggak hanya dihasilkan oleh sistem dari hormon di otak, hormon di indung telur, tapi juga dihasilkan di lemak. Dengar ya tadi ya. Jadi ibu-ibu yang gemuk yang paling sering nih, pasien gemuk, obesitas, ya. Karena dia bahan bakarnya lemak, itu adalah bahan bakar dari estrogen, maka orang gemuk otomatis kita asumsikan estrogennya akan tinggi. Estrogen yang tinggi menyebabkan indung telur ini nggak keluar nih, dia tetap stagnan di dalam. Jadi kalau misalnya dia nggak keluar, terus kemudian si korpus luteum yang tadi nggak mati, maka dinding rahim akan terus berkembang sampai setebel-tebelnya. Ibaratnya kita bangunan dari lantai 1, harusnya lantai 3 luruh jadi mens ya. Bangunan lantai 1, lantai 3 luruh harusnya. Ini enggak, sebulan jadi lantai 6. Sebulan berikutnya nggak mens lagi, lantai 9. Nggak mens lagi, lantai 12. Tinggi banget. Tapi tinggi banget kayak gitu, yang dari bawah nggak bisa supply terus semen ke atas kan. Bangunannya gimana nih? Akhirnya lama-lama luruh. Sekalinya luruh, hancur semuanya itu, bangunan berbelas-belas lantai. Makanya tiba-tiba, saya nggak mens dong, udah 3 bulan, 4 bulan. Sekalinya mens, banyak banget. Nah ini nih jangan-jangan nih prosesnya. Satu yang paling sering gemuk. Ya. Jadi hati-hati ya, yang ibu-ibu atau yang mulai obesitas ya, harus dijaga nih, olahraga, makan yang sehat ya. Ini penting kayak gini nih. Karena kalau ini dibiarkan terus-menerus, dia beresiko tadi jadi ganas. Karena dikasih makan terus sih selnya, dikasih makan terus, akhirnya dia jadi nggak normal, jadi ganas malah. Ya. Next. Nah, ini adalah kita bilang endometrium. Endometrium atau adanya sel dalam rahim. Sel dalam rahim ini dia memang selnya yang bermasalah. Jarang sih kasusnya. Tapi memang sifat dari selnya bermasalah. Ini hanya bisa dibuktikan berdasarkan dari hasil temuan dari mikroskop, yaitu kita kuret,
atau dari laboratorium. Kita nggak bisa menilai untuk dari pemeriksaan rutin biasa, itu nggak bisa. Jadi ini memang kalau semua dia eksklusi sudah bilang ini bukan, baru mungkin kita curiganya di sini. Ya. Next. Nah, yang terakhir adalah bukan yang terakhir, nih satu sebelum terakhir, ya progenik. Contoh yang paling sering adalah kalau masang KB spiral. Ada yang pakai spiral di sini? Dulu pakai spiral. Oke. Ya, spiral ternyata bisa menyebabkan menstruasinya jadi lebih banyak. Kenapa? Kalau kalian pakainya spiral yang tembaga, puberti ya, yang tembaga itu yang ada lilitan tembaganya, itu dia bersifat meradangkan dinding rahim. Jadi kesannya kayak dinding rahimnya itu dibikin suasananya nggak nyaman, dibikin radang lah ibaratnya. Jadi kalau dia lurus, jumlahnya jadi lebih banyak darahnya. Ya. Itu untuk mencegah juga suatu proses kehamilan. Tapi biasanya dengan adanya spiral ini, umumnya keluhan hanya 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan pertama